Pernah gak sih lu ngerasa gak enakan buat nolak ajakan orang asing? Padahal insting lu udah teriak kalau ada yang gak beres. Hati-hati, karena di film ini, rasa sungkan dan sopan santun yang berlebihan justru bakal jadi tiket satu arah lu menuju neraka dunia. Selamat datang di alur cerita Speak No Evil. Siapin mental lu, karena kita bakal lihat gimana satu keluarga terjebak di rumah psikopat cuma gara-gara gak berani bilang enggak. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Halo Sobat Kelar, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama gue Bang Kelar dan selamat datang di channel 20 Menit Kelar. Sebelum mulai, boleh minta like, share, subscribe, dan komen film apa lagi yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai 20 menit kelar. Cerita dibuka di Italia pas malam-malam. Ada satu keluarga yang lagi OTW liburan yang harusnya asik, tapi suasananya malah mencekam Sobat Kelar. Pas sampai lokasi, emak bapaknya turun dari mobil dan ninggalin anaknya sendirian dengan muka yang udah kayak nanggung beban negara, alias murung banget. Besok paginya kita kenalan sama keluarga lain yang juga lagi liburan di sana, yaitu Ben, Louis, dan anak cewek mereka, Agnes. Pas Ben sama Louis lagi asik jemuran alias berjemur, tiba-tiba ada cowok asik nyamperin buat minta kursi di sebelah mereka. Tapi cara dia mindahin kursi itu berisik dan agresif banget, sampai bikin aura di sana jadi canggung bin aneh. Cowok ini namanya Pedi. Dia bareng istrinya Ciara dan anaknya Anne, yang tingkahnya juga aneh bin ajaib Sobat Kelar. Oh, thank you. Grazie. Singkat cerita, Ben sama Louis balik ke hotel terus mutusin buat me time bentar dan ninggalin Agnes bareng pengasuh. Pas lagi jalan, Ben ngerasa ada yang gak beres tiap lihat keluarga Pedi. Meskipun belum ada kejadian apa-apa sih. Pas lagi asik makan bareng tamu lain, suasana tiba-tiba panik gara-gara boneka kesayangan Agnes yang namanya Hopi hilang ditelan bumi. Find Hoppy. Okay, honey, just calm down, okay? Did you... Church. Emilio. Gak lama, Pedi sama Kiara muncul buat balikin boneka itu sambil ngenalin Anne. Si Pedi yang energinya udah kayak minum suplemen 5 bungkus, tiba-tiba nawarin Agnes naik motornya. Louis sempat ragu, tapi ujung-ujungnya luluh juga dan ngebiarin Agnes keliling kota bareng Pedi. Pas balik, Pedi yang so asik ini langsung ngajak mereka makan siang bareng biar makin akrab kayak saudara jauh Sobat Kelar. Di momen makan siang itu, mereka mulai tektokan soal kerjaan. Ben jujur kalau dia baru dipecat dan pindah ke London, makanya dia liburan buat ngilangin stres. Sementara Pedi ngaku kalau dia adalah seorang dokter. Pedi juga curhat kalau Anne itu lahir dengan lidah yang super kecil, makanya dia susah ngomong dan susah gaul sama bocil lain. Saking semangatnya, Pedi ngajak mereka makan malam bareng. Tapi keluarga Ben nolak karena harus segera balik ke London. Di sini mulai kelihatan kalau hubungan Ben sama Louis lagi retak gara-gara Ben pengangguran, yang bikin mereka jadi sering berantem kayak Tom and Jerry Sobat Kelar. Smaller tongue than you or I. Makes it hard for him to communicate. Shame they can't stay this age forever. Hey, he's seen us. Pas sudah balik dan menetap di apartemen baru mereka di London, Louis dapat kejutan berupa surat dari si Pedi. Isinya manis banget. Dia bilang kangen banget sama momen liburan mereka di Italia dan ngajak keluarga Ben buat mampir ke rumahnya pas weekend. Ben yang otaknya lagi overheat gara-gara stres pengangguran langsung setuju karena butuh healing. Louis sebenarnya agak curiga karena ngerasa belum kenal-kenal banget sama keluarga itu. Tapi ya demi keharmonisan rumah tangga, dia akhirnya luluh juga Sobat Kelar. Rumah Pedi ini benar-benar definisi di ujung dunia. Lokasinya di peternakan terpencil yang jauh dari peradaban. Keluarga Ben harus lewatin hutan yang seremnya kayak lokasi syuting film horor pas malam hari, sampai akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Pas sampai, Pedi sama Kiara nyambut mereka heboh banget kayak ketemu artis. Tapi si Anne malah mukanya ditekuk, sama sekali nggak seneng mereka datang. Get me out of this. You made it. We thought you were lost. Yeah. Good to see you, darling. Come on, I'll get you in. Pas makan malam, si Pedi mulai menunjukkan bakat lebaynya dengan nyajiin angsa panggang spesial. Katanya sih itu angsa terbaik di peternakan yang sengaja dikorbanin demi mereka. Yang bikin canggung, gigitan pertama dicicipin sama cewek, yaitu si Louis. Masalahnya, Pedi bener-bener pura-pura amnesia kalau Louis itu vegetarian. Louis yang gak enakan akhirnya kepaksa nelan itu daging demi sopan santun Sobat Kelar. Bener-bener definisi makan hati,
makan angsa. Ben yang ngerasa vibe keluarga ini makin aneh pun mutusin buat nyari angin keluar. Di situ si N nyamperin dan kayak mau ngomong sesuatu yang penting. Tapi karena lidahnya pendek, dia malah frustrasi sendiri karena nggak bisa ngomong. Tiba-tiba Paddy muncul kayak jelangkung dan nyuruh N tidur dengan nada tegas, Sobat Kelar. Fine, chop chop. Pas mau tidur, Louis makin gak tenang, apalagi mereka nemu noda darah kering di kasur. Tapi ya gitu, karena mereka orangnya terlalu positif, noda itu cuma dianggap debu masa lalu doang. Besoknya, mereka pergi hiking ke hutan. Pas lagi asik ngopi sambil lihat rubah, Agnes ngeluh karena N gak mau gantian main ayunan. Disinilah sisi gelap Paddy mulai keluar. Dia langsung ngebentak N dengan keras banget dan maksa anaknya buat nurutin Agnes. Louis yang lihat itu langsung shock berat, ngerasa cara didik Paddy ini bener-bener agak lain, Sobat Kelar. Excuse me. Look at this. You think you can move on me so that Agnes can have a swim? Kebetulan banget pas Louis lagi ngeluh lehernya sakit, si Paddy yang ngaku dokter ini langsung gercep nawarin bantuan. Dia nyaranin Louis buat terapi air dingin. Pas lagi siap-siap mau nyebur, Louis nggak sengaja lihat bekas luka yang bentuknya agak ngeri di perut Kiara. Alasannya sih klasik banget. Katanya gara-gara jatuh dari tangga pas lagi petik apel. Tapi ya, lu tau lah ya Sobat Kelar, insting kita pasti bilang ada yang gak beres. Anehnya, si N dipaksa nyebur padahal kelihatan banget gak bisa berenang. Kiara tetap aja ngeyakinin kalau suaminya itu bapak teladan yang bakal jagain anaknya. Akhirnya mereka semua lompat ke air dan sempat ngerasa seneng. Ya meskipun cuma sebentar doang. Pas balik ke rumah, Louis sama Agnes hampir aja celaka gara-gara korsleting listrik. Di titik ini, Louis sudah makin gak tenang dan ngajak Ben cabut pakai alasan lehernya sakit. Tapi ya dasar Paddy sama Kiara pinter banget handling orang. Mereka malah ngajak makan malam spesial di restoran pemburu lokal namanya Mike. Karena gak enak kan, Ben sama Louis akhirnya nurut lagi, Sobat Kelar. Bit of a local legend. And he has this little place by the sea. Private room like a chef's table. Take everything fresh, local. Pas mau berangkat, muncul pengasuh namanya Muhjid buat jagain bocil-bocil. Meskipun agak ragu, Ben sama Louis akhirnya setuju ninggalin Agnes. Nyampe di restoran, suasananya makin aneh karena cuma mereka doang pelanggannya. Di sini si Mike pamer kalau semua bahan makanannya hasil buruan sendiri. Louis pun ingetin kalau dia vegetarian dan untungnya mereka nyediain seafood buat gantiin angsa yang kemarin, Sobat Kelar. Forage mushrooms cooked in sustainable Devon creamery. Trust you, mate. Oh, well, I'll be telling, won't it? Nah, selagi orang tuanya lagi makan, di rumah si N malah ngajak Agnes ke kamar bapaknya buat liatin koleksi jam tangan. N sebenarnya lagi usaha keras ngasih kode rahasia ke Agnes. Tapi namanya bocil, Agnes masih belum nangkep maksudnya. Balik ke restoran, suasana makin canggung pas Paddy sama Kiara mulai pamer urusan ranjang mereka yang katanya masih membara meskipun udah 17 tahun bareng. Bandingin sama Ben dan Louis yang ngaku cuman main sebulan sekali kalau lagi beruntung. Bener-bener definisi kena mental di depan orang asing. Pas tagihan dateng, si Paddy malah banyak alasan sampai akhirnya Ben sama Louis yang bayar semuanya. Well, that's very kind of you, man. We'll get the car, okay? Pas mereka balik ke rumah, N sempat nunjukin bekas luka di badannya gara-gara dipukulin bapaknya. Tapi pas dengar suara mobil datang, bocil-bocil ini langsung pura-pura tidur biar nggak kena masalah, Sobat Kelar. Habis urusan makan malam yang awkward itu, Ben sama Louis malah baku hantam argumen di kamar, Sobat Kelar. Ben emosi gara-gara Louis buka kartu soal urusan ranjang mereka di depan orang asing. Ditambah lagi, dia masih dendam pernah nemu chat mencurigakan di HP Louis bareng cowok lain. Louis pun minta maaf, tapi dia juga ngingetin kalau dia tuh tetap setia pas Ben lagi jadi pengangguran yang susah. Dia cuma ragu, Ben masih cinta apa cuma takut jadi jomblo ngenes aja. Akhirnya, mereka baikan dan janji mau benerin hubungan. Actions, but you seen another man's dick on my wife's phone? Listen, long before that, okay, you are so bitter at the world for not giving. Tapi pas subuh, horor dimulai. Louis bangun mau ngecek Agnes, anaknya hilang dari kasur. Pas dicari ke seluruh rumah, dia shock berat nemu Agnes lagi tidur nyenyak di ranjangnya Paddy sama Kiara. Gila nggak tuh? Louis yang udah naik pitam langsung gercep bungkus barang dan maksa Ben kabur detik itu juga, Sobat Kelar. Pas lagi on the way kabur, si Agnes baru sadar kalau boneka Hopi ketinggalan. Ben sempat ngubek-ngubek bagasi tapi nihil. Akhirnya mereka kepaksa balik lagi ke rumah. Maut itu cuma demi boneka. Pas nyampe, Paddy udah pasang muka galak karena mereka cabut nggak pamit.
Louis langsung to the point kalau dia nggak nyaman lihat Agnes tidur di kamar tuan rumah. Di sini drama makin kental. Kiara nangis-nangis bilang dulu dia punya bayi yang meninggal. Jadi pas dengar Agnes nangis, naluri keibuannya muncul buat meluk Agnes. Akhirnya Ben dan istri luluh lagi dan mutusin buat tinggal lebih lama. Apalagi Agnes kekeh mau bantuin si Anne. If I got it wrong, I'm so... Like, we are. Mom! Anne found him. What's he saying? I think Pas mama lagi asik ngerumpi, bocil-bocil ini lagi sibuk ngelukis. Anne nyoba ngasih pesan rahasia ke Agnes. Tapi pas Kiara datang, si Anne ketakutan setengah mati sampai itu kertas dimakan alias ditelan bulat-bulat sobat kelar. Sementara itu, Paddy ngajak Ben jalan-jalan ke tempat sepi. Dia so asik mau jadi terapis emosi dan nyuruh Ben teriak sekencang mungkin buat buang beban perselingkuhan istrinya. Mereka pun teriak-teriak kayak orang gila sampai ngerasa plong. Bener-bener taktik manipulatif tingkat dewa sobat kelar. Pas jam makan siang, suasana makin keruh gara-gara Kiara so asik ngajarin tata krama ke Agnes. Louis yang ngerasa perannya sebagai ibu direndahin, langsung ngegas dan nyuruh Kiara berhenti campurin urusan didikan anaknya. Biar tensinya turun, si Paddy ngeles kalau Kiara itu lulusan panti asuhan. Makanya dia punya obsesi pengen benerin anak orang. Biar suasana cair, bocil-bocil pun pamer tarian yang udah mereka latih. Tapi bukannya seru, malah jadi horor. Anne kagok ngikutin irama musik, yang bikin Paddy ngamuk dan terus-terusan ngebentak. Agnes yang ketakutan langsung mogok lari. Tapi Paddy malah makin gila dengan ngelempar barang di meja ke arah anaknya sendiri. Ben sama Louis yang lihat itu auto emosi. Si Paddy malah nyindir balik seolah mereka sekarang yang so tau soal didik anak sobat kelar. Karena udah makin panas, Louis bawa Agnes cabut ke kamar, sementara Anne lari ketakutan gara-gara diteriakin bapaknya. Pas Paddy lagi molor, Louis udah ngajak Ben kabur detik itu juga. Tapi Ben yang lagi agak mabuk malah minta nunggu dulu sambil ngopi. Dasar Ben, bukannya gercep malah santai sobat kelar. Patty is just a... Aunt, go to your room. I can't listen to the way you talk. Go to your room! Di sisi lain, Anne ternyata punya rencana cerdik. Dia berhasil nyolong kunci bapaknya dan sengaja nendang bola ke arah gudang buat mancing Agnes ke sana. Di ruang bawah tanah itu, rahasia kelam terbongkar. Anne nunjukin tumpukan koper punya tamu-tamu sebelumnya yang udah lewat. Plus foto-foto lama yang bikin Agnes sadar kalau itu rumah jagal. Ternyata Paddy itu bukan bapak kandung Anne. Anne ngaku kalau bapak aslinya dibunuh dan lidahnya dipotong biar nggak bisa lapor polisi. Agnes gercep motoin semua bukti itu pakai HP-nya. Pas Anne mau balikin kunci, dia lihat Paddy udah bangun. Jadi dia langsung acting manja minta gendong biar Paddy nggak curiga. Agnes pun putar otak buat ngasih tahu emaknya. Dia pura-pura luka dan ngaku dapat menstruasi pertama biar bisa berduaan bareng Louis di kamar mandi. Di situ, Agnes nunjukin foto-foto bukti pembunuhan tadi. Louis yang udah mau pingsan ketakutan langsung nyuruh Agnes acting tetap tenang biar para psikopat itu nggak curiga kalau rahasia mereka udah bocor sobat kelar. We're gonna leave, right? Well, you just need to stay calm. How can I stay calm? Listen, I need you to be... Abis dapat info maut dari anaknya, Louis langsung gercep nyari Ben. Tapi yang namanya psikopat, insting si Paddy sama Kiara emang tajam banget. Mereka mulai curiga gara-gara Paddy sempat lihat ruang bawah tanahnya agak berantakan pas lagi main bola bareng Anne. Begitu Ben lihat foto-foto koper korban di HP Agnes, mereka sepakat buat acting jadi orang bego biar bisa kabur selamat. Alasannya, Agnes panik gara-gara dapat menstruasi pertama. Klasik banget, tapi harusnya manjur sobat kelar. Pas mereka mau tancap gas, ban mobilnya malah kempes. Bener-bener definisi sial kuadrat. Ben yang udah keringat dingin mau manggil derek, tapi Paddy malah so asik maksa mau benerin sendiri. Pas ban beres dan mereka udah mau cabut, drama Hopi balik lagi. Agnes ogah pergi tanpa boneka kesayangannya. Pas dicari, itu boneka ada di atas atap dalam kondisi hancur lebur. Jelas banget ini kerjaan si Paddy sobat kelar. Agnes yang udah trauma akut gak peduli lagi sama boneka rongsok itu. Dia cuma mau pergi dari neraka itu sekarang juga. Pas pamitan, si Louis malah curhat jujur, atau mungkin cuma strategi biar Paddy kasihan kalau pernikahan dia sama Ben udah di ujung tanduk gara-gara dia selingkuh. Anehnya, Paddy sama Kiara malah kelihatan girang dengar pengakuan itu, seolah-olah mereka emang haus sama kebenaran yang pahit. I believe honesty is the first step to fixing things. And we think you can. Ben loves you very much, Louise. Tapi pas mobil mereka udah mau ngelewatin pagar,
si Paddy ngelakuin aksi gila. Dia ngelempar Anne ke kolam. Karena Anne nggak bisa berenang, jiwa pahlawan Ben pun muncul dan dia terpaksa nyembur buat nyelamatin si bocil sobat kelar. Naas, itu semua cuma jebakan Batman. Pas Ben lagi sibuk di air, Louis sama Agnes gagal kabur dan akhirnya satu keluarga ini disekap. Di sini kedok asli Paddy dibuka lebar. Dia minta transferan duit gede dan mulai ngeledek Ben dan istrinya yang Song ngerasa paling benar cuman gara-gara mau temenan sama bocil cacat kayak Anne. The landlord saying you're moving home, you'll send another to the school saying the same thing. It's you in a place like London. Tapi jangan remehin emak-emak yang lagi terdesak. Pas Paddy mau nyuntik obat bius, Louis langsung ngeluarin pisau yang udah diumpetin dan nyerang Paddy membabi buta. Kekacauan pun pecah. Ben DKK berhasil lepas dari ikatan dan mereka sukses mengunci dua psikopat itu di dalam rumah. Benar-benar perlawanan jalur nekat sobat kelar. Baru aja mau nafas lega, di depan pagar, muncul si Mike si koki pemburu bawa senapan dan langsung nembakin mereka secara membabi buta. Karena gak punya pilihan, keluarga Ben kepaksa balik lagi ke rumah jagal itu buat nyari perlindungan. Sialnya, Mike malah berhasil bebasin Paddy sama Kiara. Di dalam rumah, Louis nyoba telepon polisi tapi kabelnya diputus dan sedetik kemudian lampu mati. Fix, ini udah kayak film horor level maksimal sobat kelar. Louis sama Ben mutusin buat ngumpetin Agnes sama Anne di dalam lemari dengan pesan, jangan bersuara sampai kita balik. Okay, you get. Don't move. You don't make a sound until you hear my voice again. Trio psikopat itu pun masuk lewat atap, lengkap dengan senjata di tangan. Pas Paddy hampir nemuin persembunyian Louis berhasil ngasih serangan kejutan yang bikin Paddy luka. Tapi tensi naik lagi pas si Anne gak sengaja batuk. Suara itu langsung nuntun Paddy ke arah lemari. Tapi pas dibuka, plot twist. Isinya cuma HP yang nyetel aplikasi suara pernapasan. Pas Paddy lagi bingung, Louis muncul bak pahlawan dan langsung nyiram cairan asam ke muka Paddy. Paddy jerit-jerit kesakitan kayak iblis kepanasan. Di sisi lain, Ben lagi baku hantam sama Mike sampai hampir aja matanya ditusuk beling cermin. Untungnya, Louis datang di waktu yang tepat dan langsung nancepin palu ke kepala Mike. Bener-bener mama yang mode tempur sobat kelar. Pas mereka mau kabur lewat atap, Kiara nyoba ngejar, tapi Louis gercep pukul dia sampai jatuh ke bawah. Ben pun nekat loncat buat ambil tangga sampai kakinya patah. Tapi dia tetap maksa diri biar anak istrinya bisa turun. Pas mereka kira udah aman, si Paddy muncul lagi dari kegelapan dengan muka hancur sambil nodongin pistol ke Agnes. Dia bilang karena Kiara udah mati, Agnes bakal dijadiin Kiara baru buat gantiin istrinya. Gila gak tuh? Tapi Agnes gak kalah cerdik. Dia diam-diam nyuntikin obat bius ke badan Paddy sampai psikopat itu tumbang. Ben sama Louis sudah nodongin pistol tapi mereka gak tega buat narik pelatuknya. Nah, disinilah momen paling puasnya. Si Anne yang selama ini disisa langsung ngambil batu bata dan ngehantam muka Paddy berkali-kali buat numpain semua dendamnya. Akhirnya mereka berempat berhasil kabur dari rumah neraka itu meskipun muka mereka udah gak bisa bohong kalau mereka bakal trauma 7 turunan sobat kelar. That's my boy. Gimana sobat kelar? Masih berani buat terima undangan liburan dari orang yang baru lu kenal di pantai? Satu hal yang pasti, ending film ini bakal bikin lu mikir 2 kali buat bersikap terlalu baik sama orang asing. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen film apa lagi yang harus 20 menit kelarin selanjutnya. Karena film panjang, santai, 20 menit kelar. Gue Bang Kelar, cabut dulu. Bye-bye.